Justru matematika tuh sebenarnya deket banget dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita belajar trigonometri, integral, itu tuh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat tinggi banget. Kalau saya lihat statement yang terbaru sih kata Pak Purba, justru itu PR-nya para dirut itu. Jadi jangan dibalikan lagi ke Menkeu. Kita udah kasih nih 55 triliun ya kalau nggak salah tiap banknya tuh. Nah itu sekarang jadi PR-nya dirut nih, gimana biar tersebarkan ke sektor-sektor yang real. Itu kalau kita misalnya lebih difokuskan di wisata Raja Ampat, justru malah lebih untung wisata kalau secara ekonomi gitu ya. Dan lagi kan kalau wisata itu langsung masuk ke ini Mas, ke sektor konsumsi rumah tangga, ke C, variabel C. Lapangan pekerjaan. Ya pasti saya cari dulu di internet datanya emang berapa sih lapangan pekerjaan sekarang tuh. Terus kalau 19 juta pekerja itu berarti butuh berapa perusahaan nih? Butuh berapa perusahaan yang harus dibuat. Nah, berarti perusahaan ini dibuat itu berapa modalnya gitu. Ya dari situ mungkin nanti bisa dihitung-hitung PDB-nya berapa. Kita kedatangan anak muda yang jago matematika, seorang entrepreneur startup edutech yang juga seorang content creator. Semasa mahasiswa di ITB, ia menempuh jalur fast track S1 dan S2 sekaligus diselesaikan langsung dalam 5 tahun. Dengan kreativitasnya yang cerdas, ia membuat analisa rencana kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang menggelontorkan 200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Juga menganalisa suara para demonstran yang tak akan didengar oleh anggota DPR kecuali dengan sound horeg. Tentu saja dengan analisa matematika. Di tangan anak muda ini, matematika jadi menarik, selain terlihat sederhana, juga ada lucu-lucunya. Silahkan Sobat DN subscribe dan nyalakan tombol notifikasi channel ini. Ikuti juga informasi hangat dan penting di media sosial kami @diskursusnetwork. Telah hadir bersama kita seorang entrepreneur muda, content creator juga, dan founder, dan sekaligus sekarang di posisinya sebagai komisaris utama dari Cerebrum, sebuah perusahaan startup di bidang edutech, yaitu Alif Towew, yang sebenarnya nama aslinya Alif Hijrah. Entah kenapa namanya Alif Towew, nanti kita tanyakan. Terima kasih sudah datang Alif. Saya panggil Alif saja ya. Boleh Mas. Oke, kita mulai. Cerebrum nama perusahaan ini ya, startup ini ya. Itu Cerebrum kalau tidak salah itu otak ya. Otak besar ya. Nah, kenapa namanya Cerebrum tuh, kalau boleh tahu? Ya, kalau semua misal dari filosofi nama ya memang kita ingin apa ya, kan otak besar ini bagian paling vital ya dalam tubuh kita ya. Kita ingin juga sebagai aplikasi yang memberikan manfaat gitu untuk user-usernya. Karena kan aplikasi ini tuh ini Mas untuk persiapan masuk ke PTN. Oke, tapi kalau kita lihat di konten-konten Alif ya, itu kan Alif sebagai konten kreator ya, yang membahas banyak hal dari sisi matematika. Betul. Nah, saya ingin tahu tuh sebelum soal matematika, yang pertama nama Towew, nama aslinya kan Alif Hijrah kan? Ya, nama aslinya ya. Dari nama saya Alif Hijriah. Oh, Alif Hijriah. Ya, karena saya lahirnya di tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Nah, kalau Alif Towew sendiri itu karena kan saya founder dan sekali juga ngajar juga. Oh, ngajar. Di aplikasi yang jadi ASN buat persiapan ke masuk ASN. Nah, di situ saya ngejelasin tentang deret. Nah, saya kalau deret itu biasanya suka ada gambar gininya nih. Nah, saya suka sambil ini Towew gitu. Jadi apa ya? Jadi murid-murid tuh yang Towew. Murid-murid yang ngeren, oh ini Alif Towew nih kayaknya gitu, rumus Towew ya. Alif, Anda kan juga menyelesaikan studi secara serius ya di ITB ya. ITB. Di program studi matematika ya. Betul. S1, S2, fast track ya. Fast track. Fast track itu gimana kalau di ITB? Jadi kalau di ITB itu memang ada program fast track namanya, itu percepatan biar S1 dan S2 itu diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Oh, jadi langsung gitu? Jadi ketika saya lulus S1 di 2018, itu saya mengikuti program fast track supaya bisa lulusnya 1 tahun aja. Dan itu tuh nggak usah bayar-bayar lagi gitu, jadi gratis dikasih beasiswa dari ITB. Jadi 2018 lulus S1 langsung S2, 2019 selesai S2 ya? 2019 selesai S2. Di matematika itu apa yang dipelajari yang spesifik itu? Statistik atau bukan? Kalau saya kelompok keahliannya dulu sama Profesor Hendra Gunawan tuh ngambil ini geometri dan analisis kakaknya. Oh, memang spesifik geometri dan analisis. Geometri dan analisis kakaknya. Jadi ada banyak itu Mas. Orang tuh kan berpikir matematika itu susah ya, bikin pusing gitu ya.
banyak semualah rata-rata itu Iya. benar-benar jadi momok lah kalau anak-anak sekolah ya. Tapi Alif menyajikan matematika di konten-konten yang ada di Instagram, di media sosial itu menyenangkan dan kayaknya lucu juga ya matematika ya. Nah, kalau boleh dulu ceritanya gimana bisa sampai ke situ? Ya, Menyenangi matematika dan seterusnya. Jadi gimana ya, awal mula ngonten tentang matematika ya kok, itu tuh kan banyak yang sering bilang gini Mas, katanya tuh matematika tuh buat apa sih belajar trigonometri, sukanya gitu ya, buat apa sih belajar integral, toh nggak berguna di kehidupan sehari-hari. Nah justru saya tuh ingin membantah statement itu tuh dengan konten-konten saya yang ternyata loh matematika tuh di kehidupan sehari-hari tuh kok bisa digunain segala macam gitu. Justru matematika tuh sebenarnya deket banget dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita belajar trigonometri, integral, itu tuh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari tuh sangat tinggi banget gitu. Tapi kan sebelum sampai ke sana dulu waktu SMA juga pengen masuk matematika dari awal atau gimana? Dari SMA, ya saya nggak dari awal tuh berubah-ubah sih. Saya tuh juga suka fisika. Jadi dulu waktu SMA tuh saya ikutan olimpiadenya fisika. Cuman ketika mendalamin fisika ternyata wah ini dasarnya itu semuanya matematika gitu. Makanya saya di situ tuh menarik untuk masuk ke matematika supaya tahu dulu dasarnya gitu. Kan di bidang ilmu alam kan selain fisika, matematika, kimia ada biologi juga. Kenapa bukan ke biologi atau? Kalau biologi itu saya kurang suka hafalan sih. Jadi kalau hafalan saya lemah banget lah, kayak Indonesia, biologi gitu ya, sejarah itu saya lemah banget di hafalan. Bahkan pernah cerita saya kalau dulu di SMA tuh biologi nilai saya tuh 5. Remedial, setelah remedial nilainya mau jadi 4 ya. Karena ya makanya mungkin salah satunya itu juga menghindari hafalan biologi tapi masuk ke matematika ya. Nah anehnya di matematika itu kalau rumus atau di fisika gitu rumus-rumus tuh sampai sekarang saya pun ini rumus-rumus SMA tuh ya masih ingat gitu. Karena mungkin apa ya? Karena belajarnya tuh saya bukan menghafal rumus itu, tapi tujuan dari rumus itu apa sih sebenarnya buat apa gitu. Iya fungsinya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya latar belakang Alif sendiri sebagai awalnya seorang mahasiswa di ITB sampai fast track dan kemudian sekarang jadi entrepreneur, dari komisaris utama di perusahaan sendiri. Itu dulu gimana waktu masuk ITB? Beasiswa atau gimana? Ya, saya beasiswa bidik misi Mas waktu itu. Bidik misi, programnya Pak SBY waktu zaman saya. Ya emang saya bukan dari keluarga yang mampu gitu ya. Saya dulu tuh almarhum bapak sebagai kuli bangunan. Oh, kuli bangunan di Bandung ya? Di Bandung dan meninggal ketika saya baru seminggu kuliah. Baru seminggu kuliah saya terkena serangan jantung. Masih muda berarti bapak ya? Masih muda, masih 40-an lah. Oh, waktu wafat ya. Berduka ya. Ya dari situ saya alhamdulillah itu bisa berkuliah tuh ya karena ada program dari pemerintah juga gitu ya, dari bidik misi. Kemudian saya juga dapat beasiswa juga dari Salman. Kemudian saya ngajar juga gitu waktu kuliah tuh, kayak ngajar buat di kuliahan juga atau ngajar ke anak SMA. Ya dari situ tuh ya uang kekumpul ya setiap bulan tuh mungkin 3 sampai 4 juta. Dan itu uang full saya berikan ke mama gitu. Karena kan mama kan enggak kerja ya waktu itu. Kan ketika adik-adik juga ada ya? Adik-adik ada. Jadi pas ketika bapak meninggal tuh ya saya juga bingung gitu. Saya keadaan masih di usia 18 tahun kira-kira ya? Masih lulus baru seminggu lah lulus SMA, baru seminggu masuk ITB gitu. Saya juga bingung gimana gitu ya. Bapak di sisi lain sedih, di sisi lain bingung juga gitu bagaimana nanti kita bayar kontrakan, gimana kita menghidupin orang tua gitu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu ada guru juga yang mengingatkan bahwa rezeki itu bukan dari bapak gitu, tapi dari Allah gitu. Di situ ya yang menguatkan saya lah untuk ya udah saya memutuskan untuk jadi tulang punggung keluarga gitu. Nah, kemudian mengumpulkan uangnya itu dari mengajar sama dari beasiswa. Jadi kalau bidik misi itu ini masih ada uang bulanan ya. 1 juta kalau nggak salah waktu beasiswa bidik misi itu. Dari Salman itu ya sekitar 1 juta juga lah dari beasiswa aktivis Salman saya waktu itu tuh. Terus dari ngajar-ngajar, dari saya jadi asisten dosen, asisten lab itu sekitar 2 juta lah. Jadi ya sebulan tuh kumpul 4 juta buat saya berikan semua ke mama. Saya paling ambilnya ya sekitar 11.000, 10.000 ya 10.000-nya buat bensin. Karena kan saya PP nih dari Balai Endah ke ITB sekitar 16 kilo. 1.000-nya buat parkir. Naik motor ya? Naik motor, saya nggak ngekos kan ya biar menghemat. Jadi sama sekali nggak jajan, nggak apa ya? Iya, saya banyaknya bekal aja. Bekal, saya jarang jajan sih dulu. Oke, kemudian
dari S1 dapat bidik misi, lulus S1 langsung fast track masuk S2 ITB S2, juga. Itu gratis juga beasiswa karena kan kalau S2 dibiayai oleh ITB-nya. Oke. Tapi jadi nggak bidik misi gitu, nggak dikasih lagi Jadi sama 5 negara. tahun kuliah langsung S2 dong berarti. Iya, betul. Nah, kapan mulai kepikir untuk bikin startup itu? Nah, itu tuh ketika saya masih nyusun TA, berarti tingkat 8 semester 8. Semester 8. Semester 8, semester 7 tuh sekitar 2017 lah kita mulai bareng sama sahabat saya Adit. Adit di ITB juga? Adit di ITB di SBM. Oh, dia dari bisnisnya ya. Iya. Apa yang kepikir kemudian bisnisnya ke langsung startup edutech di bidang itu? Karena ngajar juga sebelumnya? Tuh, sebenarnya karena saya suka ngajar ya. Saya tuh orangnya suka sharing dan suka belajar, suka ngajarin juga. Jadi kalau saya belajar tuh, kalau ngajar tuh sekalian saya belajar juga. Jadi ada namanya payment teknik. Jadi kalau belajar tuh kita udah mempelajari pelajaran, nah bagusnya tuh kita ngajarin ke orang supaya makin kita lebih paham. Ngajarinnya tuh sampai yang orang yang nggak ngerti tuh jadi ngerti dengan bahasa bayi lah gitu. Nah kalau misalnya kita udah bisa dengan bahasa yang paling mudah dipahami gitu ya. Kalau kita udah bisa ngajarin anak-anak gitu sampai dia ngerti, berarti kita udah paham banget materi itu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang sebenarnya sulit, tapi kemudian gimana caranya mudah untuk bisa dipahami ya. Seperti yang saya lihat misalnya Alif menjelaskan tentang Menteri Keuangan yang baru nih, Pak Purbaya Yudi. Pak Purbaya itu kan menjelaskan ingin menggelontorkan, tadinya ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 6-7%. Kemudian salah satu caranya adalah dengan memasukkan 200 triliun simpanan pemerintah yang ada di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Nah, gimana tuh kalau menjelaskan itu supaya orang awam juga bisa ngerti itu? Nah, ini saya udah bikin kontennya juga nih. Iya. Jadi katanya kan waktu itu Pak Menteri baru ini bikin gebrakan yang langsung gitu ya, diterima langsung bikin gebrakan pengen nyalurin dana 200 triliun masuk ke perbankan. Nah, sebenarnya kalau kenapa itu bisa menggerakkan roda ekonomi? Kalau kita lihat ekonomi itu kan pasti lihatnya dia bertumbuh atau enggak tuh dari PDB. Kan ini rumus PDB itu dari konsumsi rumah tangga, dari investasi, dari pengeluaran pemerintah, sama dari net dari ekspor. Berarti ekspor kurangi impor gitu. Nah, ketika Pak Purbaya memasukkan 200 triliun ke bank, sebenarnya tujuannya tuh supaya nantinya menjadi bergerak gitu, jadi apa? Jadi berputar-putar. Karena kan misalnya ketika 200 triliun ini dimasukin ke bank A, nanti kan bank A itu wajib menyimpan 10% nih. Berarti sekitar 20 triliun. Nah, berarti sisanya 180 triliun ini boleh dipinjamkan. Misalnya dipinjamkan ke orang, nanti orang kan beli apa gitu ya, beli produk apa. Nah, pasti orang yang menerima uang dari orang yang beli produk ini bakal nyimpan juga di bank. Nggak mungkin kan kita sistem cash, misal simpannya di bank B. Nanti bank B simpan lagi 18 triliun, dipinjamkan lagi. Uang yang hasil dipinjamkan dibeliin lagi produk. Orang yang punya produknya pasti nyimpan lagi di bank C. Dan ini terus menerus gitu, disimpan, dipinjam, disimpan, dipinjam. Sampai akhirnya uangnya tuh jadi berganda. Jadi ini nanti kan di sini di bank B ada segini, di bank C tiba-tiba jadi ada segini, di bank A jadi tiba-tiba ada segini. Nah, ini yang dinamain sebagai multiplier money multiplier. Jadi uangnya berganda. Nah, rumusnya ini. Uang dasar money base dikali reserve ratio. Jadi reserve ratio-nya 10%, uang base-nya 200 triliun tadi. Jadi dari itu di pemerintahan di Bank Indonesia itu bakal ada segini yang tercatat, sekitar 2000 triliun, naik jadi 10 kali lipat ini. Nah, harapannya Pak Purbaya ini kenapa biar kayak gitu, dari 200 triliun dia berkali lipat jadi 2000 triliun. Nah, harapannya ini tuh masuk ke konsumsi rumah tangga atau ke investasi. Ya, harapannya sih lebih banyak ke investasi supaya mendorong sektor swasta, private sector. Nah, kalau ini udah naik, C sama I-nya naik, berarti PDB juga naik. Kalau PDB naik ya berarti artinya ekonomi roda Indonesia bertumbuh. Nah, itu maksudnya strategi Pak Purba itu kenapa pengen masukin uang 200 triliun itu ke bank. Nah, Alif belajar ekonomi juga? Sebenarnya saya tuh dasarnya nggak belajar ekonomi, tapi saya SMA saya belajar ya. Tapi saya tuh suka belajar, Mas. Saya suka belajar, suka baca. Jadi dan matematika kayaknya ngebantu saya juga untuk mempercepat belajar. Karena kan di matematika itu tuh saya belajar bagaimana cara terstruktur gitu kalau belajar tuh. Bagaimana cara menyampaikan itu lebih sistematis. Nah, di situ mungkin saya jadi lebih cepat lah belajar. Nah, misalnya nih ya, yang soal kebijakan, rencana kebijakan ekonominya Pak Purbaya nih, Menteri Keuangan yang baru, 200 triliun dimasukkan ke sistem perbankan. Ternyata kan belakangan dirut-dirut dari bank-bank pemerintah, itu kan mengakunya kan paling bisa menyerap 7 triliun gitu kan. Kan jauh sekali dari 200 triliun ya. Nah, nanti dihitungin lagi tuh gimana. Ya tentu nanti bisa benerin data-data yang baru ya.
Gimana dari 7 triliun daya serap untuk ke ke masyarakat gitu ya. Kalau saya lihat statement yang terbaru sih kata Pak Purba justru itu PR-nya para dirut itu. Jadi jangan dibalikin lagi ke Menke. Kita udah kasih nih 55 triliun ya kalau nggak salah tiap banknya tuh. Nah itu sekarang jadi PR-nya dirut nih gimana biar tersebarkan ke sektor-sektor yang real gitu. Oke, itu nanti PR-nya para ekonom dan para ini ya pelaku ekonomi ya. Iya, bukan ahli matematika. Oke, sekarang masih soal ekonomi itu kan. Baru-baru ini kan dulu Raja Ampat itu kan yang tadinya objek wisata yang sangat menarik dan kemudian sangat potensial, kemudian ketahuan ternyata ada tambang nikel di sana. Iya. Kemudian belakangan sama Menteri SDM baru dibuka lagi katanya lah. Itu sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, dengan tambang nikel itu atau tetap mempertahankan pariwisata dengan tanpa ada dirusak dengan pertambangan itu, sebenarnya lebih menguntungkan yang mana? Kalau saya lihat ada hitungan juga yang Alif juga punya tuh hitungannya. Baru tadi pagi nih update saya tentang itu. Jadi udah setelah saya hitung tuh gini Mas, ternyata keuntungan dari nikel itu kalau lihat di ini potensi nikel di Gag Island itu ada sekitar 240 juta ton. Dan itu tuh dari 240 juta ton tuh cuman 1,35% kadar nikelnya. Berarti artinya ada sekitar 3,24 juta ton nikel. Kalau sekarang harga nikel itu sekitar $15.000 per ton. Berarti bakal dapat uang segini nih Indonesia tuh 797 triliun. Kalau kursnya 16.400. Tapi ini tuh bukan didapatkan dalam 1 tahun. Karena produksi PT Gag Nikel itu di internet juga gitu ya, 3 juta ton per tahun. Berarti kalau tadi 240 juta ton dibagi 3 juta ton berarti itu butuh 80 tahun untuk dapat 797 triliun. Sedangkan 80 tahun ini kalau kita hitung dari wisata, nih wisata di Raja Ampat itu 150 miliar per tahun. Dan bertumbuh 26,4% per tahunnya. Kita misalnya nggak usah 26,4% lah, kita ambil setengahnya kurang bahkan 10% aja pertumbuhan pariwisatanya tiap tahunnya. Kita kan bisa masukin nih ke rumus deret geometri. 150 M tadi uang awalnya selama 80 tahun, terus pertumbuhannya tadi 10% jadi 1,01. Nih ternyata selama 80 tahun itu bakal segini uang yang didapat dari wisata tuh, 3.071 triliun. Bahkan itu baru dari wisata, belum dari misalnya biodiversifikasi. Ini kalau dihitung sekitar nambahin 168 triliun nih dari selama 80 tahun. Belum dari bencana, belum dari ikan yang hilang, belum dari rehab. Jadi artinya sebenarnya dari tambang tuh cuma dapat segini, padahal dari wisata dan lain-lain tuh segini. Padahal ini pakai angka yang konservatif tadi, belum yang enggak yang tadi kan 10% gitu ya. Dari yang kalau tambang nikel dilanjutkan dengan akan mendapatkan 797 triliun. Sementara kalau mengandalkan pariwisata dan biodiversitas tadi bisa 3.239 jauh lebih besar ya. Jauh ini selama 80 tahun ya dengan variabel waktu yang sama. Iya, padahal jadi sebenarnya kalau tambang itu dilanjutkan, sebenarnya tidak lebih untung sebenarnya dibandingkan dengan wisata. Justru kalau kita misalnya lebih difokuskan di wisata Raja Ampat, justru malah lebih untung wisata kalau secara ekonomi gitu ya. Dan lagi kan kalau wisata itu langsung masuk ke ini Mas, ke sektor konsumsi rumah tangga, ke C, variabel C. Iya, betul. Dan multiplier efeknya juga lebih cepat ya. Kalau karena langsung dirasakan masyarakat ya. Wah, ini bisa jadi masukan berharga nih soal. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya gini, pernah nggak ketika ngonten hal-hal yang seperti ini dengan pendekatan mematematikakan kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian entah itu di komen atau secara langsung, ada nggak, wah kamu terlalu menyederhanakan masalah, ada nggak kayak gitu? Di komen-komen itu Nggak ada sih Mas, ya? Nggak ada. Ya, malah mendukung gitu ya. Oh gitu ya? Oh, ini harusnya nih didengar itu sama para pejabat gitu. Mungkin karena orang juga malas masuk ke matematika ya, percaya aja lah sama Alif. Mungkin ya. Oke, ini kan beberapa hal ya, kejadian-kejadian sehari-hari yang mungkin orang berdebat, tapi kemudian orang jarang yang kemudian benar-benar mengumpulkan data. Sementara Alif kelihatan sekali bahwa kalau ada peristiwa aktual, Alif tuh serius tuh ngumpulin data gitu ya. Ngumpulin data, kemudian menghitung secara matematika, dan itu bisa jadi bahan argumen yang cukup kuat ya. Misalnya yang sempat viral waktu itu soal kalau demo lebih baik pakai sound horeg kan, kira-kira gitu. Paling nggak kedengeran sama DPR, itu gimana hitungannya? Argumennya gimana secara matematika? Ya itu kemarin pas demo ramai banget ya tentang kedengaran atau enggak nih. Nah yang ini nih.
Nah, jadi ini kalau pakai fisika ini konsepnya tentang suara berarti pakai taraf intensitas bunyi ya. Coba lihat yang awal tadi soal apa namanya. Nah, itu apa itu? Nah, ini jaraknya nih, Mas. Oh, ini foto dari udara foto dari udara. Ini kan gedung DPR di sini. DPR ya. Gerbang kan yang demo tuh di sini nih. Nah, saya hitung di Google Maps itu ternyata dia sekitar 500 meteran ini. Jaraknya tuh sangat jauh gitu, setengah kilo. Nah, itu kedengeran nggak sih setengah kilo tuh masuk nggak sih ke gedung DPR gitu, suara rakyat itu yang di sini tuh. Nah, kalau saya hitung, misalnya suara orang yang berteriak itu 90 desibel. Berarti kalau ada total orang, misalnya yang demo ada 1000 orang, berarti ini tuh 120 desibel nih, kalau semuanya bareng nih berteriak 1000 orang ini. Nah, tapi 120 desibel ini tuh bakal terkurangi oleh jarak. Jadi nanti sisanya tinggal 67 desibel dari jarak 500 meteran tadi tuh. Belum nanti ada peredaman dari gedung. Dari tembok lah, dari kaca lah. Jadi yang masuk di ruang DPR itu sekitar 30 desibel. Ini tuh kayak suara AC. Jadi sebenarnya nggak kedengeran sih. Jadi kayak suara AC. Ini saya coba nih, penasaran kalau pakai sound horeg gimana. Nah, pakai sound horeg ini tuh 135 desibel. Ternyata sampai dimasuk juga cuman 45 desibel sound horeg tuh. Kedengeran tapi nggak keras juga ya? Iya, kayak suara orang ngomong biasa lah gitu, kayak bisik-bisik. Nah, makanya di sini penasaran saya harus berapa sih biar di dalam itu kencang atau 90 desibel. Ternyata di luarnya harus 180 desibel. Itu tuh setara kayak roket SpaceX ini dari jarak dekat. Atau kalau dari jumlah orang ternyata butuh 1 miliar orang nih agar suaranya terdengar kencang gitu di gedung DPR. Nah, daripada kita ngebanyakin sumber suara, sebenarnya paling mudah itu adalah ini jaraknya diperkecil. Ternyata jaraknya tuh harus 1 meteran. Dan sebenarnya di gedung-gedung DPR yang lain tuh jaraknya udah di mana aja tuh? Ya, kayak di Yunani, di Spanyol, di Rusia ini jaraknya udah dekat banget nih, langsung jalan raya langsung ke gedung gitu. Cuman semeteran, sedangkan kita kan jaraknya 500 meter gitu. Jangan-jangan supaya menghindari demo juga ya? Nggak tahu kalau itu. Ya, jadi tapi itu secara fisika kayak gitu, nggak kedengeran harusnya sih. Ya, ini bisa dibaca sebagai sesuatu yang menarik argumennya, tapi juga bisa dibaca sebagai olok-olok juga sih. DPR nggak, gimana DPR mau dengar suara rakyat, jaraknya aja jauh. Iya. Malah banyak yang bilang ya ternyata fisika bisa dipakai buat demo, buat argumen gitu. Oke. Nah, hal lain yang mungkin kita juga ingin tahu ya, Alif ketika menyenangi matematika dan kemudian membuat startup edutech ya. Itu apa saja yang ditawarkan kepada pelanggan ya. Jadi kalau edutech kita tuh sebenarnya sekarang ada 16 aplikasi, Mas, dari apa tuh maksudnya? Masuk ke persiapan untuk PTN, masuk untuk persiapan ke CPNS. Ini kayak bimbel gitu. Kayak bimbel, betul. Persiapan untuk tes lah. Nah, di sini tuh sekarang total user kita tuh udah 3 juta user. Udah 3 juta user dan yang lolos juga udah ratusan ribu lah. Dan ya udah banyak yang terbantu lolos juga gitu. Itu mereka mendownload gitu mendownload terus berlangganan. Belajar di sana. Intinya orang belajar di sana. Itu semuanya terkait matematika? Enggak semua tesnya, ada TIU, TKP misalnya, atau kalau yang PTN kan ada juga tentang sosial. Jadi semua mata pelajaran ada di aplikasi itu. Karena memang dasarnya sih kita suka sharing aja ya, Mas, bagaimana cara ngajar yang enak itu kan mudah dicerna gitu. Bagaimana cara kita ngajar konsep. Berarti gitu. juga melibatkan banyak pengajar juga atau banyak gimana? Betul, kita banyak guru juga. Banyak. Ya. Semuanya online ya? Semuanya online, betul. Jadi kita dari secara fitur tuh ada materi yang video, kemudian ada juga live class, itu yang interaksi lah dengan guru. Kemudian ada juga latihan soal. Nah, ini kayak simulasi gitu. Jadi kita biar terbiasa nanti ketika tes aslinya, kita sering simulasi di aplikasi itu bagaimana gitu. Kabarnya Alif juga bikin graf tuntutan 18. Oh, iya. 17+8 itu. Jadi guys saya ya. Gimana tuh ceritanya? Nah, itu sebenarnya saya iseng aja sih nyobain gabungin tuntutan-tuntutan itu kalau dalam sebuah graf kan itu kayak berkaitan gitu satu sama lain tuh. Gimana gitu. Ya pertama di sini tuh saya kodein dulu nih semuanya nih, dari tuntutannya yang jangka pendek apa, yang jangka panjang apa. Coba saya pengen lihat hubungannya apa. Itu dasarnya apa? Dasarnya tuh ada rank phase. Ini tuh jadi seberapa berpengaruh sih ini. Kayak misalnya reformasi besar-besaran DPR kan ini pengaruh banget nih ke yang lain-lainnya. Makanya di sini saya kasih poinnya 100. Kemudian betweenness-nya tuh hubungan antara yang lainnya juga 100. Nah, ini hybrid itu adalah totalnya. Tapi 60% dari range page yang ini, yang 40%-nya dari betweenness.
Nah ini saya kasih poin semuanya dari semua tuntutan itu, ternyata poin-poinnya segini. Nah ketika saya gambarkan dalam sebuah graf, jadi kayak gini grafnya. Jadi yang gede itu tuh adalah tuntutan yang paling berpengaruh lah. Yang paling berpengaruh ini kayak tadi yang DPN nih. Dampak dari pemenuhan tuntutan itu ya maksudnya. Kalau ini terpenuhi itu ya. gede gitu. Terus kalau garis-garis ini tuh dia berkaitannya ke tuntutan yang mana. Kemudian kalau yang warna hijau itu yang jangka panjang, yang pink itu jangka pendek. Terus garisnya tuh kalau kita lihat tuh ada yang tipis, ada yang tebal. Nah itu tuh seberapa berhubungan dia. Jadi sebenarnya ini buat apa ya? Kalau ngelihat tuntutan dalam tulisan bentuk kayak gini aja kan mungkin agak nggak kurang kelihatan gitu hubungannya. Tapi kalau dalam graf kayak gini, wah ini kelihatan nih hubungannya tuh kayak gini. Jadi bisa ngatur strategi mana yang harus didorong duluan gitu ya. Betul, yang harusnya dipenuhi duluan. Tapi juga bisa juga bagi pemerintah atau DPR memenuhi. Artinya lebih baik memenuhi yang ini dulu karena dampaknya lebih signifikan gitu ya. Jadi kalau ini kayak apa ya, mata elangnya gitu. Kita lihat dari atasnya dari. Ada nggak yang udah menggunakan ini untuk? Waduh, saya belum tahu sih kalau udah ada yang gunain atau belumnya. Kalau misalnya mau meminta ininya, filenya bisa DM aja nanti. Oke. Nah, kalau misalnya hal-hal yang terkait dengan matematika itu sebenarnya kan penggunaannya banyak sekali ya, termasuk untuk kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya hal-hal yang mungkin orang nggak nyangka itu bahwa ternyata itu mengandung matematika. Iya. Ya kan. Misalnya hal-hal ya katakanlah yang receh-receh lah. Gitu. Receh. Ada nggak misalnya yang Anda pernah iseng-iseng gitu bikin hal-hal yang receh-receh itu misalnya apa? Oh ya banyak sih. Saya justru banyak kan di konten yang receh-receh semua Mas. Contohnya ini yang bubur diaduk nggak diaduk ya. Tuh. Apa tuh maksudnya? Antara bubur diaduk dengan bubur yang nggak diaduk, apa yang diukur? Nah itu sebenarnya enak mana sih yang diaduk sama diaduk? Kan perdebatan abadi kan. Bukannya soal selera itu ya? Tapi ada ujung-ujungnya ke selera juga. Iya. Gimana ya kontennya ya? Gimana bubur diaduk sama nggak diaduk ya? Kita bandingin ya. Nah jadi pertama kita lihat dari konduksi panasnya dulu Mas. Kalau dia diaduk, ternyata konduksi panasnya itu berapa nih? 45 Joule. Tapi kalau enggak diaduk dia 19 Joule. Oh sorry, kalau diaduk 45 Joule, kalau enggak diaduk 19 Joule. Artinya energi panas ini berpindah 40% lebih banyak kalau diaduk. Nah, jadi kalau diaduk itu suhunya seragam, nyaman dimakan. Tapi kalau enggak diaduk masih ada yang panas banget, ada yang udah dingin banget, beda-beda gitu suhunya. Terus dari kombinasi rasa. Nah, ini bisa kita hitung nih, ada ayam, sambal, kacang, daun bawang, kecap, kerupuk. Nah kalau misalnya diaduk, kalau nggak diaduk, berarti kan nanti tuh bakal ada 2 pangkat N-1, ada 63 kombinasi rasa. Bisa bubur, ayam sambal, bisa bubur, kerupuk, daun bawang, bisa bubur, ayam, dan lain sebagainya gitu. Ada 63 kombinasi rasa. Jadi nanti ketika kita makan tuh beda-beda nih rasanya. Ketika 1 sendok. Tapi kalau diaduk, rasanya konsisten karena udah kecampur semua. Kemudian dari entropi rasa juga nih, kalau diaduk, ini 0 bit karena tercampur rata. Kalau nggak diaduk, 2,32 bit. Jadi ini itu ukuran apa tuh? Ukuran informasi di sini tuh entropi. Ya. Nah, jadi di sini rasanya stabil nih karena 0 bit sama semua rasanya. Kalau 2,32 bit ini rasanya dinamis dan tak terduga gitu karena tiap sendokan beda-beda. Jadi ada sensasi-sensasi gitu ya. Ya, jadi enak diaduk atau enggak? Nah, ini balik lagi kalau misalnya suka yang stabil, cepat diingin, rasanya aman. Nah, ini pakai diaduk aja. Tapi kalau orangnya ternyata suka petualangan rasa, orangnya suka dinamika rasa, suka kejutan dan pengalaman yang lebih kompleks, nah ini jangan diaduk buburnya. Oke, berarti kalau kita keburu lapar, sebaiknya diaduk ya? Kalau dia pengen stabil, pengen cepet dingin, cepet dingin, ya kan udah keburu lapar nih. Ya diaduk sebaiknya ya. Ya. Kalau mau santai-santai sambil ngobrol, mungkin nggak usah diaduk. Ya, kalau suka rasa yang beda-beda tiap suapan. Oke. Gitu. Nah, ini kan menarik ya sebagai cara untuk mengedukasi. Ya. Terutama kalau soal literasi matematika kadang-kadang kan kita masuk ke rumus-rumus yang bukan kegunaannya tapi kerumitannya. Yang barusan dicontohkan kan sesuatu yang kayaknya remeh-temeh tapi masuk dengan matematika ternyata ada hasilnya juga lah gitu ya. Dan itu kan konkret maksudnya karena itu ilmu pasti ya, ilmu alam ya. Nah, sekarang kalau misalnya contoh-contoh yang lain yang lebih abstrak gitu dengan matematika apa yang misalnya yang pernah Ali bikin lah. Oh apa ya, kartun sih kayak pernah saya ngitung kartun tuh. Ini catatannya saya banyak banget ini. Misalnya soal apa psikologis gitu ya, apa yang dulu saya tuh pernah ngitung kartun Tom and Jerry yang tentang ini. Dia tuh
yang mana ya ini? Jadi ada adegan di mana Tom and Jerry-nya tuh masuk ke kolam tapi dia nyusutnya tuh cepet banget gitu airnya. Nah, saya tuh hitung Coba lihat. ini nggak mungkin nih secara fisika. Kan namanya kartun. Ya, padahal kucing berdiri juga nggak bisa nih. Coba. Di sini nih, kalau di konten yang ininya nih. Lihat videonya aja ya, Mas. Atau yang ini? Nah, yang ini nih. Gimana tuh? Nah, di sini kan saya ngejelasin ini ada adegan mengerikan nih. Tom and Jerry itu lagi loncat di kolam, tapi airnya nyusutnya cepet banget ini. Tuh, langsung tersusut gitu. Padahal kan ini nggak mungkin secara fisika nih. Di sini saya hitung dari tingginya si Tom, tinggi si Jerry, hitung volume kolamnya, kemudian hitung diameter lubang airnya. Nah, di sini bisa nih lubang airnya tuh dari ketinggian itu. Ternyata butuh waktunya itu sekitar 1,7 menit. Ya, jadi ya tadi secara fisika nggak mungkin, makanya di sini saya ngelarang nih anak saya untuk nonton Tom and Jerry nih, karena kan bukannya kartun banyak yang nggak logis juga gitu. Iya sih, di situ kan lucunya ya. Lah ini lagi-lagi soal literasi, bukan menggunakan pendekatan matematika. Jadi Alif kan mematematikakan semua hal ya. Ya. Ini sebenarnya apa yang pengalaman apa ya sehari-hari yang kemudian mungkin ketemu orang atau ngajar atau komen-komen, ada pengalaman yang ini nggak baik plus minusnya itu dengan mengkonten seperti ini? Ya baiknya jadi orang-orang jadi pada sadar juga sih Mas, jadi wah ternyata matematika itu dekat gitu dengan kita, semua kehidupan bisa dihitung gitu ternyata. Jadi ya waktu saya ngonten ini juga, jadi saya senang juga karena saya suka sharing juga. Saya juga pengen ngenalin matematika tuh ke gini loh kegunaannya, fisika tuh kayak gini loh kegunaannya. Jadi ya banyak yang positif gitu tentang konten ini gitu. Satu lagi yang saya pernah lihat juga, dengar juga soal itu, soal pilihan orang mau punya pasangan atau enggak, jomblo atau enggak, itu bisa dihitung katanya, gimana tuh? Ya, itu tuh si ini ya, mana nih Pak Barks. Jadi itu tuh sebenarnya rumus awalnya tuh rumus untuk mencari alien itu, peluang ketemu alien. Nah di situ tuh dipakai untuk mencari jodoh gitu, bisa nggak sih? Gimana? Nah, ini gimana? Ini ada orangnya nih Mas, namanya Peter Backus ini. Orang asli, ada orang asli. Dia ngitung kenapa saya jomblo, mungkin karena ditanya mulu mungkin kenapa dia jomblo terus. Nah dia ngitung nih istri potensial tuh rumusnya kayak gini. Apa tuh? N bintang, ini penduduk di UK ada sekitar 60 juta. Kemudian dia pengen wanita dong, kan dia cowok ya. Ada setengahnya katanya cewek itu 51%. Kemudian FL itu perempuan UK yang tinggal di London karena dia pengen rumahnya deketan di London, 13%. Kemudian perempuan UK yang tinggal di London usianya yang 24 sampai 34 tahun, itu ada 20%. Kemudian dia juga pengen yang tinggal di London berusia 24 sampai 34 tahun dan pendidikannya universitas karena pengen setara lah pendidikannya. Ini ada 26%. Dan yang terakhir dia yang fisiknya saya tertarik, ini sekitar 5%. Dia hitung-hitung ke rumusnya, ternyata peluang dia menemukan jodoh itu sekitar segini, 0,00017%. Jadi itu alasan kenapa dia jomblo gitu. Karena peluangnya kecil. Jadi ngeles ya itu. Ngeles dengan rumus ya. Iya, oke. Balik lagi soal bahwa matematika itu ada lucu-lucunya juga gitu sebenarnya. Lucu-lucunya juga. Tinggal bagaimana cara menyampaikannya lah. Kalau melihat istilah Alif tadi itu bagaimana menyampaikan matematika dengan bahasa bayi gitu ya. Nah, sementara kebanyakan orang itu sudah takut dulu dengan angka, dengan rumus. Itu gimana? Saya tadi kan topik-topiknya menarik ya. Tapi kalau cara menghitungnya sendiri itu ada cara nggak? Nah mungkin sih kebanyakan kenapa orang jadi takut rumus itu karena mungkin pas di SMA-nya tuh atau pas belajarnya tuh dia ngehafalin rumus Mas. Jadi terlalu banyak hafalin rumus. Kalau rumus dihafal mungkin ada ribuan, ada jutaan ya. Tapi justru seharusnya kalau belajar matematika itu tuh kita lihat dulu, misalnya kita mau belajar integral. Tujuan belajar integral tuh ngapain sih sebenarnya? Apa sih alat ini tuh buat apa gitu? Itu kan bisa menghitung misalnya luas di bawah fungsi fx. Dia pakai kotak-kotak kecil gitu. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, kita tahu fungsinya, oh integral tuh ternyata buat ini. Kita juga jadi senang gitu. Jadi malah ngerasa tuh, wih keren banget ini yang nyiptain integral kok bisa kepikiran gitu. Jadi kita tahu gitu di mana magicnya gitu. Dari integral bisa jadi ternyata dia tuh nyambung ke anti turunan gitu. Nah, jadi justru yang harus ditekankan itu jangan banyak menghafalin rumus, tapi apa ya tujuannya gitu. Si rumusnya itu buat apa gitu. Kan ada kalau di ekonomi itu ada ekonometri ya, yang menghitung
Tapi ada juga yang matematika tapi nggak ada angkanya itu. Oh iya iya. Matematika nalariah itu misalnya. Ya variabel gitu-gitu ya. Variabel atau mungkin apa namanya peluang atau yang di statistik itu kan kadang-kadang nggak ada angkanya kan. Nah kalau Alif melihat ya secara dalam kehidupan sehari-hari itu masih banyak nggak sih orang-orang yang memang menjauhi matematika? Kayaknya sih makin banyak sih. Makin banyak. Kalau saya lihat, saya juga bahkan suka nanya-nanya gitu ya ke anak-anak yang masih 6 SD atau 5 SD gitu. Perkalian itu masih banyak yang bingung juga gitu. Kan saya ada di komplek lah nanya ke anak-anak. Karena saya udah tahu mungkin anak itu tuh saya suka konten matematika, dia nyamperin ke rumah gitu. Nanyain ya, saya coba tes, kamu udah bisa kalian belum? Ternyata tuh banyak yang belum bisa gitu kalian juga. Ya apa ya, sedih juga sih ternyata. Kalau ilmu-ilmu matematika dasar di anak-anak SD itu kadang-kadang kan juga mereka menghafal juga ya 1 kali 1 1. Tapi kalau bisa tuh juga perkalian itu kita pahami dulu gitu motivasinya apa. Perkalian itu kan bukan sekedar hafalan, sebenarnya itu penjumlahan yang berulang. Misalnya 2 dikali 3, itu tuh kita kan ngejumlahin 2 sebanyak 3 kali. Nanti nyambung ke eksponen 2 pangkat 3, itu kita mengalihkan 2 sebanyak 3 kali. Jadi bukan hafalan 7 kali 7 sama dengan 49. Saya hafal dulu karena hafalan intinya. Iya, tapi nggak apa-apa sih hafalan juga nggak seburuk itu gitu. Tapi maksudnya kalau bisa tuh ada motivasinya gitu. 7 kali 7 tuh simbol yang mengartikan bahwa 7 ini ditambahin sebanyak 7 kali gitu loh. Jadi supaya anak-anak tuh tahu motivasinya ini kali-kali tuh. Jadi perkalian itu sebenarnya penjumlahan yang berulang gitu ya. Kalau pangkat berarti perkalian yang berulang. Gitu. Nah, itu kan akan makin sulit kalau kita menjelaskan soal integral, soal ini ya. Itu tujuan dan motivasinya dulu ya. Tujuan kalau saya sih itu sih kalau belajar tuh. Ini orang ngapain bikin integral, ini orang ngapain bikin limit gitu. Pengen tahu dulu gitu motivasinya buat apa. Supaya kita juga jadi ini maksudnya mereka bikin limit itu. Ya kalau gitu jadi seru. Kalau misalnya nih ke anak-anak muda ya. Pengalaman Alif kan ngajar juga ya dari sejak kuliah bahkan SMA ngajar. Itu memotivasi mereka selain dengan yang lucu-lucu tadi itu, apa yang dilakukan untuk motivasi mereka tentang matematika itu tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Kalau saya sih tadi kan jangan belajar dari rumus dulu, ngapalin rumus dulu. Terus paling saya juga suka lihat kekerenan dari matematika gitu. Kan yang sering kita pakai AI, itu tuh matematika murni loh dalamnya. Ada matrix, ada aljabar, kemudian kayak kriptografi, Bitcoin. Itu di dalamnya enkripsinya itu kan pakai matematika semua. Jadi maksudnya matematika itu sekeren itu loh. Banyak teknologi kita itu munculnya ya dari matematika. Bahkan nih HP, komputer itu kan munculnya dari matematika, dari biner, dari 0 dan 1. Kalau nggak ada matematika ya nggak akan ada nih teknologi ini. Berarti maksudnya itu kita harus mempelajari itu loh matematika itu, bahwa ini tuh apa ya, semakin majunya peradaban manusia itu tergantung sama majunya matematikanya kita gitu. Nah sekarang kita ada kasus nih soal pemerintah yang sekarang ini berkuasa. Dulu kan pernah menjanjikan ketika kampanye itu akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Waduh, nyenggol nih. Nah itu sebenarnya bisa dihitung juga kan ya, itu realistis atau tidak? Ya, betul. Secara populasi jumlah penduduk Indonesia, penganggurannya berapa dan seterusnya, angka kemiskinannya berapa gitu. Ya tentu harus menurunkan. Kira-kira ya, secara kalau itu disodorkan ke Alif itu gimana menghitungnya realistis atau tidaknya? Ya mungkin saya pertama kumpulkan data dulu di internet itu. Misalnya sekarang lapangan pekerjaan ada berapa persen gitu yang terserap. Terus tadi misalnya dengan suntikan dana yang tadi 200 triliun apakah bisa membuka lapangan pekerjaan berapa ke efek multipliernya gitu. Ya itu saya belum ngitung sih. Ya, nggak apa-apa. Tapi secara logikanya secara logikanya alur berpikirnya saya selalu gitu. Alur berpikirnya gimana? Alur berpikirnya itu saya ketika ngelihat suatu kasus yang saya lihat tuh ya ini tentang tadi misalnya lapangan pekerjaan. Ya pasti saya cari dulu di internet datanya emang berapa sih lapangan pekerjaan sekarang tuh. Terus kalau 19 juta pekerja itu berarti butuh berapa perusahaan nih? Butuh berapa perusahaan yang harus dibuat. Nah, berarti perusahaan ini dibuat itu berapa modalnya gitu. Ya dari situ mungkin nanti bisa dihitung-hitung PDB-nya berapa, butuh investasi gitu. berapa. Butuh investasi berapa. Dari PDB ya. Ya kayak gitulah alur pikirnya Mas. Jadi PR tuh nanti kalau bisa menghitung lagi menarik. Next konten ya. Satu lagi tantangannya nih. Kan ada yang mengatakan ketika ada investasi Cina ke Indonesia dalam bentuk kereta cepat ya, Wush itu ya dulu KLCC ya kalau nggak salah, KLCC bukan KLCC ya, KCIC ya, dan sekarang masuk ke ininya KAI ya. Nah itu investasinya kabarnya akan
ratusan tahun tuh baru akan balik tuh. Investasi dari kereta Balik cepat modalnya itu, gitu. balik modalnya gitu. Itu mungkin secara ekonomi bisa dihitung. Tapi kalau secara matematika biasa kira-kira menghitungnya gimana tuh kalau Ya, Alif diberi tantangan itu? itu mudah juga sih, kan modalnya berapa triliun, terus penghasilan per harinya berapa atau per bulannya berapa, nanti tinggal dibagi aja sih itu. Modal kita sama dibagi pendapatan dari si KCIC, dikurangi operasionalnya mungkin. Tapi kalau menurut saya sih KCIC juga kita nggak bisa ngelihat dari sekedar balik modal atau enggaknya gitu ya. Karena kan ini tuh kita tadi pemerintah itu nggak berbisnis dengan rakyat juga kan, kita bisa ngelihat efek lainnya gitu. Efek multipliernya dengan adanya KCIC ini tuh mungkin jadi meningkatkan roda ekonomi juga kan, jadi ada yang bisa berjualan di sana. Kemudian bisa jadi ada banyak Mondar-mandir hal lah. Jakarta Bandung lebih cepat, lebih dirasakan lebih masyarakat produktif gitu. gitu Ya, ya. jadi mungkin secara matematikanya nggak mesti untung atau ruginya juga sih, kita bisa lihat sisi lainnya juga gitu, ke PDB ngaruh nggak gitu. Jadi banyak hal yang harus dihitung sih, nggak mesti untung ruginya juga gitu secara matematika. Nah, sekarang kalau cara menghitung atau mematematikakan semua hal yang ada di hadapan kita, itu sebenarnya kan yang tadinya rumit, kemudian oleh Alif dibikin cukup sederhana ya. Nah, mungkin nggak atau pernah nggak ada yang mengatakan, wah Alif nih terlalu membuat gampang gitu. Padahal nggak gampang juga. Kalau kita melihatnya kan nggak gampang juga tuh. Ada nggak yang pernah menyampaikan itu atau? Belum ada sih sampai sekarang, malah yang tadi itu jadi mendukung sih, justru dengan saya mempermudah penyampaiannya, orang awam tuh jadi ngerti gitu, kayak yang kemarin Pak Purba menggelontorkan 200 triliun ke Himbara tuh kan jadi banyak yang tercerahkan gitu Mas. Oh ternyata maksudnya seperti ini, saya sebagai orang awam jadi paham lah maksud tujuannya seperti apa gitu. Jadi justru malah jadi terbantu dengan ya paling enggak mensosialisasikan ide itu ya, bahwa kemudian muncul perdebatan bahwa ini kalau dari sisi ekonom seperti ini, dari sisi pejabat pemerintah seperti ini, dari sisi masyarakat seperti ini, itu mungkin juga jadi muncul percakapan yang lebih mencerahkan ya, apapun ya. Mungkin misalnya, wah ini ada variabel-variabel yang belum masuk nih, kurang akurat misalnya gitu kan. Oh ya kayak itu, gitu ada sih. Ada ya gitu ya. Gimana? Alif meresponnya gimana itu? Ya saya perbaiki aja, nanti kita perbaiki di next konten gitu ya. Atau saya mungkin direvisi di story gitu ya. Karena kan kalau semua variabel harus dimasukkan juga ribet juga. Ini kan sebenarnya kan bagi Alif sendiri kan penting untuk apa ya, memberikan sesuatu yang masyarakat awam tuh lebih mudah memahami itu ya. Nah, sekarang ada nggak kepikiran misalnya secara spesifik bikin konten-konten yang memang punya dampak jangka panjang? Misalnya katakanlah saya nggak tahu apa sudah pernah dibikin atau belum, soal IKN misalnya ya. IKN itu multiplier efeknya seperti apa ketika nanti sekarang sih masih agak kurang lancar kan karena kebijakan presidennya sudah berganti ya. Misalnya kayak gitu. Itu ada nggak bisa nanti dihitung lagi sehingga masyarakat, para ekonom juga tertantang tuh untuk melihat. Tapi data-datanya tentu harus cari dulu dan lebih ini ya. Iya. Nah, hal-hal lain yang ini apa, yang direncanakan Alif nih, selain tadi sekarang sebagai content creator, kemudian entrepreneur di bidang edutech gitu ya, sudah mengelola 16 startup di bidang edutech juga. Nah, apa yang Alif bayangkan di masa depan itu apa lagi yang akan dikerjakan, Alif? Ya, mungkin saya sih akan masih fokus di bidang yang sama ya, di edutech, di content creator ya. Harapannya ya semoga dengan konten-konten saya bisa lebih mencerdaskan, mungkin lebih melihat sisi pandang yang lain gitu. Karena kan mungkin jarang juga gitu ya konten kreator di bidang matematika gitu. Jadi saya mungkin akan merespon kebijakan pemerintah mungkin atau apa ya sekarang yang lagi rame dari sudut pandang matematika atau fisika gitu. Atau sudah ya belajar menambah pengetahuan mengenai kebijakan publik atau bagaimana sebuah kebijakan diambil. Kadang-kadang semua kebijakan itu pada prinsipnya kan ada unsur hitung-hitungannya kan sebenarnya. Harusnya sih bisa Jadi dikuantitatifkan. mana kebijakan yang masuk akal, mana yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. Iya sih saya terus belajar juga sih Mas, ya baca-baca buku juga lah tentang tadi kebijakan ekonomi juga. Karena saya memang ini dasarnya tadi suka belajar sih. Ya. Kalau selain soal harus belajar hal-hal baru, itu apa tantangan
yang mungkin bagi Alif ini tantangan yang cukup besar nih ketika melakukan ini semua ya? Tantangannya mungkin ya ketika udah belajar pengen ngejelasin ke masyarakat melalui konten itu ya yang kita harus bisa ngeanalogiin lah supaya bahasanya mudah dipahami gitu oleh semua orang. Itu sih mungkin tantangannya ya. Kalau dari sisi benefit ya, maksudnya kan tadi Alif cerita nih, sekarang sudah ada 3 juta yang mendownload dan dari aplikasi-aplikasi yang dibuat Alif dan Adit ya. Itu ada nggak respon secara langsung maupun tidak langsung dari mereka yang mungkin dari situ mereka lolos jadi PNS, jadi polisi atau jadi BUMN gitu. Apa umumnya mereka responnya gimana? Itu saya tuh pas ngonten yang tentang kisah hidup itu Mas di Instagram itu ternyata jadi banyak yang komen gitu. Ternyata banyak yang wah Mas ternyata baru tahu saya gitu yang founder ASN-nya. Banyak yang bilang makasih gitu, bilang makasih saya udah lolos di ASN ini. Cuman ngandelin bimbel ini aja. Oh gitu. Bahkan ada yang sama gitu ceritanya, sama saya juga keluarga yang ekonomi ke bawah lah. Alhamdulillah bisa ikutin bimbel Cerebrum yang murah dan jadi lolos juga ke PTN, impiannya ke ITB kemana gitu. Jadi ya seneng juga gitu dengar itu bahwa aplikasi kita tuh dipergunakan gitu, user tuh bermanfaat gitu. Dari proses yang sudah dijalani sebagai startup ya, ada yang katakanlah kemudian tertarik untuk mengembangkan ini lebih jauh lagi gitu, sudah ada? Lebih jauh gimana tuh? Jadi misalnya entah venture, modal atau apa, investor atau apa untuk mengembangkan? Belum sih kalau belum itu. Ya. Kan kita melihat misalnya ada startup bidang pendidikan yang lain ya yang sudah ada lalu buka kelas-kelas yang mungkin tidak hanya offline tapi juga kelas-kelas di berbagai kota itu kan ada juga kan. Iya. Kita belum ke sana sih. Jadi kita ada rencana ke sana nggak? Belum sih, belum kepikiran ke sana. Kita sekarang malah kan kita sebenarnya basicnya perusahaan IT ya Mas. Jadi sekarang juga kita ngembangin itu mungkin aplikasi buat kayak ERP, buat bikin KPI perusahaan, buat efisiensi perusahaan. Terus kita juga kayak software house juga, kita bisa menerima pembuatan aplikasi kayak kemarin Salman ITB kita bantuin buatin LMS buat beasiswa perintis gitu. Jadi ya mungkin ngembanginnya ke arah teknologinya. Nah, sekarang sebagai anak muda nih, anak muda ini kan sekarang ini tantangannya banyak, tapi fasilitasnya sebenarnya juga fasilitas teknologi maksudnya ya. Semua bisa dipelajari dalam waktu yang relatif singkat karena banyak fasilitas, ada AI. Betul. Ada sumber-sumber belajar yang banyak gitu. Kalau Alif sendiri melihat anak-anak muda sekarang sebaiknya seperti apa? Ini bukan boleh menasihati, boleh juga nggak, sharing aja. Sebaiknya gimana nih Mas? Maksudnya cara belajarnya gitu? Ya, bukan hanya cara belajarnya, tapi melihat kan kadang-kadang banyak yang terjebak hanya menikmati saja dengan kemajuan teknologi ya. Hanya ya katakanlah hanya ya mager gitu ya, jadi generasi rebahan gitu, tapi nggak berkarya. Nah, sementara kita lihat Alif kan dari sejak awal menggunakan teknologi untuk mempercepat proses-proses yang sudah dikembangkan sama Alif. Suka matematika, bikin startup dan seterusnya. Kalau menurut Alif, anak-anak muda ini mestinya gimana menyikapi kemajuan dan sekaligus tantangan? Ya sih, kalau menurut saya sih kita harus lebih mengembangkan potensi lagi gitu ya tentang itu. Jadi kalau misalnya kita ingin all in gitu ya di semua kehidupan ini tuh kita tuh ada yang namanya ini Mas Ikigai. Oh ya, Ikigai. Jadi kalau kita mencapai tujuan itu tuh kita harus apa yang kita sukai gitu. Kita harus mengerjakan apa yang kita sukai. Kemudian kita jago nggak di situ di bidang itu. Kemudian apakah dunia ini membutuhkan bidang itu. Dan satu lagi apakah ini bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kalau misalnya dari keempat faktor itu nggak ada salah satu, nah itu bakal jadi nggak akan jangka lama gitu. Misalnya saya cuma suka matematika doang. Terus saya jago di situ, tapi ternyata nggak ada yang membutuhin nih tentang matematika tuh. Yang itu suatu saat bakal berhenti gitu. Jadi ya kalau buat anak-anak muda mungkin sharingnya ya 4 hal tadi ya. 4 hal tadi gitu, usahain apa yang kita tekuni itu tuh memenuhi 4 hal tadi gitu. Supaya bisa long term nanti. Iya. Karena saya yang ngelakuin saya sekarang juga itu emang udah ikigai saya gitu. Saya suka matematika. Saya ya cukup baik lah di matematika. Terus dunia juga membutuhkan matematika gitu, butuh konten-konten yang mencerdaskan juga. Kalau gitu bahasa ini ada marketnya lah gitu. Ada marketnya juga. Terus gue menghasilkan juga. Dan menghasilkan juga. Jadi ya
Itu IG saya, jadi saya fokus di situ terus sih. Alif ngikuti kontennya Jerome Pauline nggak? Iya, ikutin juga. Gimana kalau misalnya ya, kalau melihat kontennya Jerome Pauline, Alif nanggapinya gimana? Bagus sih, saya juga bagus. Jerome juga jadi membuka bahwa matematika tuh ternyata bisa menyenangkan juga gitu kan. Dia juga bagus juga ngajarnya gitu. Ya mungkin gitu. Kalau suatu ketika nanti kita adu-adu gitu sama dari ya boleh positif ya, Jerome. positif ya. Battle ya. Kan menarik karena kan musim begitu kan, kalau ada apa namanya, tidak hanya percakapan tapi sesuatu yang seru-seruan gitu kan menarik juga kan. Tapi sebenarnya kalau saya disuruh ngitung cepat itu saya lemah sih jujur. Oh gitu. Ya, saya tuh bukan tipe orang kan yang bukan bisa cepet-cepetan nih, tapi gimana analisis ya. Kalau saya insya Allah bisa. Saya tuh sebenarnya kalau disuruh ngitung yang cepat gitu ya, wah saya kurang ahli gitu. Tapi kalau saya analisis yang mendalam ya saya bisa. Oke, kawan-kawan kalau ada waktunya, Jerome juga ada waktunya, siapa tahu bisa kita ketemukan. Ya. Siap, Mas. Baik, terima kasih Alif. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini tidak hanya bermanfaat untuk kita pastinya, tapi juga untuk semua, terutama anak-anak muda nih, bahwa matematika tidak sesusah itu. Ternyata matematika ada lucu-lucunya juga. Gitu. Terima kasih sudah hadir di One on One.